Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga dengan kenikmatan yang luar biasa itu kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Ini tidak lepas dari doa-doa yang kita panjatkan semenjak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, usia kita disampaikan. Kenikmatan yang luar biasa ini patut kita syukuri, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengarahkan, yang telah membimbing kita minadz zulumati ilan nur, dan yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, kepada umat Islam, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar dari diwajibkannya Ramadan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana tadi dibacakan di muqaddimah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa seperti umat terdahulu, agar kalian semua menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini diwajibkan tidak hanya kepada umat Muhammad, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, meskipun mungkin dengan tata cara yang berbeda dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini tidak lain agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan dengan ibadah puasanya merupakan salah satu bentuk latihan kita agar di 12 bulan yang lain atau 11 bulan yang lain dalam satu tahun kita terbiasa melakukan, menahan diri seperti kita melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, diwajibkannya ibadah puasa ini karena memang ibadah puasa bulan Ramadan ini termasuk rukun Islam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat menurut hadis ini. Sehingga dengan dua dasar ini, ayat Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW,
ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat yang tidak boleh ditinggalkan kecuali secara syar'i bisa ditinggalkan. Itu pun harus diganti dengan hari lain atau membayar fidyah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah satu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagaimana kita melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa sendiri artinya kalau di dalam bahasa Arab puasa itu adalah as-shiyam, yang artinya adalah al-imsak atau menahan diri. Sedangkan menurut istilah as-shiyam itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi kita melaksanakan puasa itu mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dan itu kita tidak boleh makan, minum serta menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus menyelamatkan puasa kita ini. Jangan sampai kita itu hanya mendapatkan haus dan dahaga. Jangan sampai kita hanya berpayah-payah tapi tidak mendapatkan pahala puasa yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan juga dahaga. Maka tentunya ini akan sia-sia. Kita melakukan puasa berlapar-lapar, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, tetapi justru kita tidak mendapatkan pahala dari puasa, berpayah-payah yang kita lakukan, padahal pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, dilipat gandakan. Nah, mengapa kok banyak orang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, khamsun yuftirna shaim, al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghumus wan nadhru bisyahwati. Al-hadis atau kama. Yang artinya adalah 5 hal yang bisa membatalkan atau menggugurkan pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah al-kidhbu, berbohong, wal ghibatu, menggunjing atau ngerasani, wan namimatu, yang ketiga adalah adu domba, wal yaminul ghumus, yang keempat adalah bersumpah palsu, memberikan kesaksian tapi tidak benar kesaksiannya, memberikan kesaksian tapi berbohong kesaksiannya, wan nadhru bisyahwatin, dan yang kelima adalah melihat lawan jenis, baik itu istrinya ataupun orang lain, baik itu suaminya ataupun orang lain dengan syahwat. Maka ini 5 hal yang apabila kita melakukannya di dalam bulan puasa, ketika kita puasa, maka akan menggugurkan pahala puasa kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita harus menyelamatkan puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kemudian kenapa kita diarahkan untuk menahan diri dari menggunjing, menahan diri dari berbohong, menahan diri dari ngerasani, menahan diri dari adu domba, menahan diri dari sumpah palsu, dan menahan diri dari yang syahwat. Maka itu harapannya di bulan-bulan berikutnya kita melakukan hal itu, ibadah kita sempurna,
ibadah kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Insya Allah kalau kita latihkan selama sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, di 11 bulan yang akan datang kita terbiasa untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Maka kemudian berdasarkan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah klop, sinkron, bahwasanya Allah akan menjadikan orang-orang yang telah berpuasa itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan keistimewaan orang yang bertakwa ini adalah nanti mereka akan menempati derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian firman Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling tinggi derajat ketakwaannya. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan. Dengan berpuasa ini kita melatih diri untuk menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hal-hal yang mengotori jiwa kita. Kalau kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, 5 hal yang membatalkan puasa itu semuanya dimensinya adalah hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia, seperti berkata bohong, kemudian ngerasani, adu domba, sumpah palsu, melihat dengan syahwat, seluruhnya itu adalah kaitannya dengan hablum minan nas. Sedangkan puasanya sendiri itu adalah dalam kaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita pahami bahwasanya setelah orang nanti melaksanakan puasa sebulan penuh, insya Allah hubungan dengan Allah itu semakin baik, hubungan sesama manusia itu akan semakin meningkat. Mari kita manfaatkan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya, agar puasa kita ini diterima oleh Allah SWT, agar ibadah puasa kita ini tidak gugur pahalanya, agar puasa kita ini tidak sia-sia, agar kita berpuasa tapi tetap juga mendapatkan pahala puasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf yang kurang berkenan. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.